Nah, kalau ini sebagai pelengkap budaya ya. Kalau ini sebutnya sajen ya. Kalau sajen itu dimana adalah salah satu bentuk kodifikasi alam yang diimplementasikan ke dalam hasil alamnya itu sendiri, seperti adanya padi, adanya bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu sajennya. Fungsinya untuk istilahnya menghargai mereka-mereka leluhur-leluhur kita yang sudah membuat peradaban-peradaban dalam bentuk artefak-artefak ini. Nah, jadi kita kodifikasikan dalam bentuk sajen ini. Sajen itu dari Sastrajen Rahayu Ningrat Pangruating Diu gitu. Jadi salah satu kodifikasi alam. Sastrajen itu salah satu tulisan atau salah satu bentuk sastrajen ajen yang sangat tinggi ya. Sastrajen Rahayu Ningrat yang membawa kepada kerahayuan atau membawa kepada kebaikan Pangruating Diu, yang menolak segala mara bahaya yang datang dari godaan setan gitu. Nah, itu disebut Sastrajen Rahayu Ningrat Pangruating Diu. Nah, sajen biasanya sesepuh kita itu kan tadi nama aslinya panjang ya, Sastrajen Rahayu Ningrat Pangruating Diu, dipendekkan lagi menjadi Sastrajendra, dipendekkan lagi menjadi sajen. Nah, kenapa sajen kok bentuknya malah makanan, tidak ada tulisan dan lain sebagainya? Ya justru ini adalah kodifikasi alam, Kang. Seperti halnya ada padi sebagai sumber kehidupan, bunga-bungaan nanti sebagai apa, jadi semua yang tersaji di hadapan kita yang berbentuk sajen itu adalah sesuatu yang harus dibaca, bukan diyakini. Atau ada istilah katanya sajen itu untuk apa namanya, maraban makhluk-makhluk halus. Enggak seperti itu. Di ajaran Sunda itu enggak seperti itu, Kang. Nah, itu yang perlu Akang luruskan. Karena mitos sekarang kan banyak mengira bahwa sesajen itu untuk persembahan. Enggak ada, Kang. Enggak ada. Pada akhirnya sajen itu untuk dimakan sendiri. Ya makanya kan kalau masih utuh ini sajen ada nasi kuningnya, ada ayamnya, ya kemana? Enggak mungkin dimakan sama hal-hal lain. Pasti kita sendiri yang memakan. Dan setiap ajaran yang namanya makan bersama itu pasti di sana selalu menyelipkan simbol-simbol. Atau setidaknya ada hewan endemik yang bisa dimakan dari daerah tersebut. Gitu kan ya, seperti di kita ya, karena di kita kebanyakan ayam ya, pasti setiap sajian itu ada ayam ya. Nanti ada nasi kuning yang berbentuk segitiga, itu gambaran dari gunung. Kenapa warnanya kuning menggambarkan kesejahteraan biasanya gitu. Terus di bawahnya ada sayur-sayuran, itu menggambarkan betapa suburnya tanah kita itu, tanah leluhur kita itu betapa suburnya, sehingga sayuran bisa berbagai jenis. Ada kelapa. Nah, kelapa itu kan gambaran daripada energi, sehingga dalam bahasa Sanskerta kelapa itu terbagi atau terpotong ke dalam dua suku kata, kala dan ipa. Kala itu waktu dan ipa itu tempat atau ruang. Itu ruang dan waktu, di sana itu ada kandungan energi gitu loh. Itu digambarkan seperti itu. Makanya setiap hajatan daunnya pakai daun kelapa itu agar meriah, seolah-olah itu adalah gambaran dari pancaran sinar matahari gitu. Seperti itu loh, Kak. Jadi semua yang tersaji itu untuk dijabarkan. Nah, akhirnya kan nanti ada pertanyaan, dikemanakan itu gitu kan? Ya dimakan sendiri. Kita kan bersyukur. Nah, bersyukur sebagai bentuk wujud rasa bersyukur kan, kita kalau di kita di Nusantara dengan cara makan-makan lah, dengan cara apa kan syukuran selalu ada. Agama manapun pasti mengajarkan kita harus syukuran. Bahkan tradisi di kita di Sunda itu rata-rata orang yang meninggal ada syukurannya, orang yang sakit itu pasti ada syukurannya, yang ulang tahun ada syukurannya, yang apapun itu pasti ada syukurannya. Nah, di sana salah satu bentuk perwujudan syukur itu kita dengan cara tadabbur alam, melihat hasil-hasil karya alam sendiri yang dituangkan ke dalam bentuk sajen gitu. Nah, jadi saya sering membaca literasi tentang sajen. Tidak ada naskah satupun yang menyatakan bahwa sajen itu adalah untuk persembahan, untuk nanti umpamanya untuk persembahan roh anu, tidak ada sama sekali. Dan pada akhirnya makan sendiri, gitu, dimakan sendiri, ya dimakan bersama lah sama kita gitu, yang mengadakan acara tersebut. Gitu. Nah, ini dulu, Kang. Ini yang dibungkus ini adalah golok ya, golok Sunda. Nah, dalam salah satu naskah kuno itu golok dinyatakan bahwa pedang atau golok itu adalah senjatanya para petinggi dan senjatanya para raja ya. Jika ada yang menyatakan bahwa senjata khas Sunda itu adalah kujang, itu bukan lebih bukan kefungsional. Nah, kalau kujang itu adalah senjata yang sebagai ageman atau sebagai lambang lah. Kalau saya analogikan, ibarat sekarang kalau jenderal itu atau pemimpin kompi di kemiliteran itu selalu membawa tongkat kan, tongkat komando kayak gitu. Itu kan bukan berarti tongkat itu berfungsi sebagai senjata kan? Ya bisa aja sih paling dipakai
nebuk ataupun gimana, tapi lebih ke menghormati orang yang memegang tersebut. Nah, kalau zaman dulu yang fungsinya sebagai tongkat tersebut mungkin diimplementasikan dengan kujang gitu. Kalau senjata untuk istilahnya ageman atau senjata yang lebih ke fungsional itu adalah golok. Nah, ini dan ini salah satunya kan. Nah, golok ini kami di sini tim sejarah yang ada di Talaga itu menyebutnya ini golok ulun Parancaherang. Ini diduga dibuat sekitar abad ke-15 kan. Nah, kalau ini udah apa dibentuk sekarang. Nah, kalau yang masih asli ini dalamnya kan. Nah, itu bisa dilihat ya dari dalamnya itu kalau golok-golok zaman dulu itu pasti berpamor gitu. Berpamor, ada urat-urat pamornya. Ini masalahnya di tempa itu bukan hanya dari satu jenis logam tapi berbagai jenis tempaannya. Nah, kalau zaman sekarang mah Damaskus mungkin ya disebutnya itu. Kalau di kita mah disebutnya pamor atau ada yang disebut balik mipih gitu kan. Oke, berarti yang masih asli goloknya. Goloknya. Kalau ininya udah. Kalau serangkanya kalau ini udah diganti gitu kan. Udah lapuk mungkin dimakan usia. Nah, ini juga ada kujang. Nah, ini sebutnya kujang pangarak. Ini kujang tapi bukan tadi hanya sebagai lambang, dan ini bukan untuk ditenteng ya. Biasanya ini pakai lagi tongkat jadi semacam tumbak, itu nanti dibawa untuk acara-acara kerajaan atau acara-acara penobatan apa gitu biasanya. Ini kujang. Nah, kalau ini tongkat. Ini tongkat bambu apa kan? Ini bukan bambu, rotan. Rotan. Nah, kalau di sini itu kan ada satu olahraga bela diri yang khas ini ya, namanya itu ujungan. Nah, ujungan sekarang dikembangkan di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Maja ada ujungan yang namanya Bunilaya atau kuda putih gitu. Nah, salah satu properti untuk alat silatnya itu ya ini tongkat seperti ini. Tongkat, jadi orang itu saling pukul, adu kekuatan dengan cara saling pukul pakai tongkat gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk tongkatnya. Nah, tradisi itu tahun berapa Kang mulainya? Ini udah lama, tidak tercatat sih tahun berapa, cuman ada yang pernah saya dengar berdasarkan tutur, tradisi ujungan itu adalah sebagai media untuk rekrutmen para pengawal kerajaan katanya gitu kan. Itu di abad ke-15 lagi 15. Udah peralihan ke zaman modern. Nah, kalau ini bekas baju jirah atau baju besi rompi anti peluru lah kalau zaman sekarang. Nah, ini fragmennya, ini fragmen itu apa? Potongannya yang sudah tidak lagi beratur. Nanti ada ini yang lebih miripnya lagi itu yang di boneka itu, Kang. Oh, siap. Ini ada nanti. Oke, ini estimasi tahun berapa, Kang? 1860-an ini udah dipoto, Kang. Nah, udah dipoto berarti kan setidaknya ini beberapa ratus tahun sebelum tahun itulah. Ini kemungkinan mah antara 1700-1600. Tandanya satu negara yang berdiri sendiri itu mempunyai alutsista. Terlepas dari itu perang, seperti halnya kita sekarang, alutsista itu diperbanyak kan, kita belum pernah perang dengan siapapun. Tapi untuk jaga-jaga alutsista mah ada. Nah, salah satu tanda bahwa di kerajaan Talaga itu adalah satu bentuk kerajaan yang berdiri sendiri tanpa berafiliasi atau bukan bawahan dari negara manapun. Itu dengan adanya alutsista seperti ini dan ini juga ada meriam-meriam. Oh, iya. Nah, ini yang lebih unik, Kang. Ini termasuk koleksi unggulan. Masalahnya ini kayak meriam yang ini ya. Ini banyak orang dulu sebelum ada penelitian yang lebih lanjut, selalu orang mengatakan bahwa ini adalah meriam peninggalan kolonial Belanda. Nah, itu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang ada lagi penelitian yang hampir mendekati kebenarannya bahwa ini bukan peninggalan kolonial Belanda, tapi ini adalah meriam asli buatan Nusantara, namanya cetbang. Cetbang. Iya, cetbang itu salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dimiliki oleh putra-putra bangsa kita gitu di Nusantara. Ini awal pertama kali dibuat itu di Rijik Wesi daerah Lamongan. Nah, itu daerah dekat-dekat Mojokerto gitu ya. Nah, terus ini juga banyak diketemukan artefak-artefak yang menyerupai ini, dan salah satunya ada di Australia, ada yang di Amerika, dan ada yang di Bali. Dan kita alhamdulillah kita masih mempunyai beberapa cetbang dengan berbagai ukuran, ada yang gede, yang sedang, yang middle, bahkan ada yang mini gitu. Nah, perbedaannya dengan meriam kolonial Belanda, ini kita mempunyai dapur pacu tersendiri, Kang. Sehingga rumah pelurunya itu terpisah. Nah, kita mempunyai dapur ledak ya. Nah, dapur ledak tersendiri, dapur mesiu tersendiri. Nah, dengan rumah pelurunya yang terpisah. Nah, ini estimasi tahun berapa, Kang? Kalau ini mas 1200, kalau di literasi yang dibuat di Majapahit ya. Sejamannya itu 1500. Cuman saya belum sampai ke penelitian apakah ini memang dibuat di tahun yang sama atau ini lebih modern lagi gitu.
Dan ini yang salutnya berbahannya perunggu, memang secara material juga ini mahal. Oh, perunggu ya? Perunggu semua ini. Cetbang itu pertama kali dibuat itu 1200 oleh tentara Majapahit, dan ini di kita ada, umpamanya kalau kita estimasikan gini, di kita itu 1300 itu ada 1350, anggaplah 1400, berarti ini dibuat sekitar 1450, atau mungkin kita apakah beli nanti, apakah gimana, seperti apa gitu. Setelah kerajaan ini ada dan untuk mempertahankan wilayahnya dipandang perlu untuk melengkapi kerajaannya, ya akhirnya didatangkanlah atau dibuatlah senjata seperti ini. Cetbang namanya. Ada banyak kepanjangan? Nggak ada, cuman namanya aja Cetbang. Banyak literasinya nanti di siap. Di Cetbang itu apa nanti gitu. Ini tinggal diklik. Nah, kalau ini mah tombak lah kan, seperti biasa di tempat-tempat lain juga ada gitu kalau. Tapi tombak. Peninggalan lama. Peninggalan lama juga. Hampir semua di sini peninggalan lama ya, kecuali yang barang-barang modern seperti radio dan lain. Nah, ini guci-guci Kang, ini dari berbagai dinasti, dari berbagai negara juga. Nah, yang agak unik di sini, yang agak jarang itu kita mempunyai guci yang dibuat di Thailand. Kalau selama ini kan guci rata-rata dibuatnya di Cina. Nah, di Cina di Champa gitu. Kalau ini kita buatan Thailand kan. Ini yang hijau ini, yang 4 ini. Iya, okay. Di Thailand ya? Nah, ini itu Thailand yang hijau, dan yang lain-lain Cina. Kalau itu yang berbahan tanah itu momolo itu apa ya, kubah gitu, jadi bekas bangunan, nanti di atasnya untuk ornamen bangunan eksteriornya gitu. Oke, ini tahun berapa Kang guci-guci ini estimasi? Ini estimasi dari abad ke-15 sampai ke abad 18. Ya. Ini termasuk ini. Nah, kalau ini mah alat penumbuk obat, itu kayaknya ini rada-rada antara 1940-an ya, rada-rada baru kalau itu mah. Ya, lebih baru ya. Baru. Ini apaan? Nah, kalau ini mah lebih tua lagi, tinggalan Polinesia ini. Polinesia? Sebelum Masehi. Ini kebetulan didapat dari daerah Raja Galuh, Sindang Barang ya kalau nggak salah, didapat dengan rekan-rekan kita dari Guru Mala. Ini mendapatkan ini dari wilayah TNGC Gunung Ciremai. Nih, jadi TNGC Gunung Ciremai belum punya museum, akhirnya dititipkan di sini. Oh, oke. Tapi bukan dari sini ya? Bukan dari sini kalau itu. Ini juga lama ya Kang? Guci lama juga kalau itu mah, lama-lama juga ya. Setidaknya yang lebih dari 100 tahun lah kalau ini. Iya betul. Terus apa lagi? Ini keris-keris? Ya, keris-keris mah ya seperti itulah. Kalau literasi keris banyak ya, ada pedang juga yang literasinya hampir mirip dengan itu gitu. Ini pedang-pedang tua juga, lama juga. Kan selalu ini ada pamor gitu, selalu ada pamor kan. Iya. Terus selalu ada. Ini juga sama pedang-pedang. Tua-tua juga. Nah, ini baju jirah yang tadi kan itu fragmennya. Kalau ini yang lumayan rada utuh lah, walaupun ini enggak seutuh aslinya, cuman ini lumayan, kayaknya ini lebih muda lagi gitu. Anti peluru ya bahannya aja besi. Anti peluru, ya dulu mah mungkin udah jarang peluru juga, anti bacok ya. Iya. Nah, ini kalau ini. Nah, ini peti-peti bekas, ada yang bekas sesembahan, ada yang bekas juga barang bawaan sebagai cindera mata. Ini kebanyakan yang dari Cina ini kan. Eranya ini? Eranya ya Gunung Jati? Gunung Jati. Okay. Eranya itulah 1500-an ya. Oke, kalau ini? Nah, ini disebut gong renteng. Ini salah satu kesenian rakyat ya. Kesenian rakyat yang khas Talaga. Cuman ya sayang sekali sekarang itu nayaganya udah punah. Memang sudah tidak ada yang mempelajari yang bisa ini ya. Tinggal sekarang ini artefaknya. Ini sebutnya gong renteng yang sempat menjadi ikon Talaga. Makanya Talaga itu identik dengan goong itu karena ada kesenian yang memang tua ya, yang memang tua di kisaran tahun 1400-an itu gong renteng namanya. Makanya di alun-alun itu pasti logonya goong gitu, mengabadikan ini. Ini juga gong renteng. Ya, masih tatanan, gong renteng. Ya, oke teman-teman, kita berada di Geraha Pusaka. Di sini banyak sekali benda-benda peninggalan zaman dulu ya, zaman kerajaan Talaga Manggung ya. Ada keris, ada tombak, ada golok, kemudian juga di sini juga ada gamelan ya, gamelan.
Kemudian di sini ada gamelan juga ya. Ada baju ini apa namanya, anti tembak ya. Tapi kurang tahu deh, kalau zaman dulu kan difungsikan untuk penjagaan diri ya. Anti tembak atau anti bacok. Kemudian di sini ada keris-keris ya. Kemudian di sini ada guci-guci peninggalan lama. Termasuk di sini ada meriam ya. Meriam sama tumbak-tumbak. Oke, di sini ada sesajen yang tadi disampaikan oleh Kang Asep. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.